Bab 345. Meninggalkan dunia Qincang. Mileye meninggalkan Sekte Han Utara bersama murid-murid Sekte Changjian. Tentu saja, ketika dia pergi, semua keuangan Sekte Han Utara telah diambil oleh Mileye. Setelah keluar dari Sekte Han Utara, Mileye mengajak semuanya ke Gunung Pelindung Dunia. Saat ini perkumpulan pelindung dunia sama sekali tidak ada orang. Di dalam aula pelindung dunia, Mileye melihat sekeliling, terdiam cukup lama, lalu berkata pelan, "Ambil semua barang." Setengah jam kemudian, Mileye dan yang lainnya meninggalkan perkumpulan pelindung dunia. Semua harta perkumpulan pelindung dunia telah dibawa kabur oleh Mileye dan lainnya. Mileye dan yang lainnya tidak kembali ke Sekte Changjian, tetapi pergi ke tempat berikutnya. Menyapu habis. Tak lama kemudian, pasukan yang membantu perkumpulan pelindung dunia untuk menyerang Sekte Changjian menghilang satu persatu. Balas dendam dengan gila-gilaan. Mileye membawa murid Sekte Changjian untuk balas dendam dengan gila-gilaan. Master alam Arhon sejati dari kekuatan ini pada dasarnya telah dibunuh oleh wanita misterius. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan yang dapat melawan Mileye dan yang lain. Segera, Mileye membawa murid Sekte Changjian ke kekuatan terakhir, Akademi Changlan. Di langit di atas Akademi Changlan, seorang orang tua berdiri di depan Mileye dan yang lainnya. Orang ini adalah Guru Ginoji. Orang tua itu memandang Mileye dan yang lainnya dengan ekspresi rumit. "Bisakah kamu mengampuni Akademi Changlan demi Gino?" Mileye menggelengkan kepalanya. "Maaf, kali ini, aku mewakili Sekte Changjian." Setelah suara itu jatuh, tangan kanannya menekan dengan ringan, "Bunuh." Saat suara Mileye jatuh, para murid Sekte Changjian di belakangnya semua bergegas bergerak menuju Akademi Changlan. Di depan Mileye, ekspresi orang tua itu berubah dan hendak menyerang, tetapi pada saat ini, pedang sudah berada di antara alisnya. Orang tua itu memandang Mileye, dan Mileye berkata dengan lembut, "Jika kamu ingin mati, maka menyeranglah." Orang tua itu menatap Mileye tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setengah jam kemudian, Mileye meninggalkan Akademi Changlan dengan murid Sekte Changjian. Di tengah udara, pria tua itu memandangi mayat di tanah di bawah dengan jejak kesedihan di dalam matanya. Ketika Akademi Changlan akan menargetkan Mileye, dia sangat menentangnya. Namun, Johnny Qiu berpikir bahwa Mileye pasti akan kalah. Sebuah keputusan yang salah, membuat warisan 1000 tahun Akademi Changlan hancur. Setelah beberapa saat, orang tua itu menghela napas dengan rendah dan berbalik untuk pergi. Sekte Changjian. Mileye membawa semua orang kembali ke Sekte Changjian. Keenam puncak di Sekte Changjian telah runtuh dan terlihat berantakan pada saat ini. Melihat Sekte Changjian di depan, suasana hati di belakang Mileye kembali menjadi murung lagi. Banyak yang sudah tidak ada lagi. Pada saat ini, Mileye berkata dengan lembut, "Hitung jumlah orang dan kuburkan saudara-saudara yang sudah meninggal dengan layak." Di belakangnya, seorang murid Sekte Changjian membungkuk sedikit, dimengerti. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi dengan sekelompok orang. Mileye datang ke bekas puncak pedang awan, di mana hanya reruntuhan yang tersisa. Mileye duduk di atas reruntuhan, dia duduk seperti itu semalaman. Banyak orang sudah pergi. Brian Chen, Jerome Jian, Vigo Lian, Firmusan, dan Mona Yue. Mona Yue. Memikirkan hal ini, Mileye buru-buru memasuki menara penjara alam. Di dalam menara, Mileye datang ke depan jiwa Mona Yue, dan pada saat ini, jiwa Mona Yue sedang dibungkus oleh cahaya pedang. Membentuk kembali tubuh.
Masalah Mona Yue tidak hanya perlu membentuk kembali tubuh, tetapi juga perlu memperbaiki jiwa. Meskipun itu adalah hal yang sangat merepotkan, tapi untungnya, masih ada harapan. Akademi Daoi. Saat memikirkan hal ini, Mileye meninggalkan menara penjara alam. Masalah dunia Qincang harus diselesaikan sesegera mungkin, kemudian pergi ke Akademi Daoi. Untuk membangun kembali Sekte Changjian, yang terpenting adalah uang, dan sekarang, Mileye sudah tidak kekurangan uang, dapat dikatakan bahwa dia adalah orang terkaya di dunia Qincang sekarang. Kalian harus tahu bahwa kekuatan yang mereka pergi untuk melakukan pembalasan dendam sebelumnya bukanlah kekuatan biasa, dan kekayaan berkelanjutan dari kekuatan ini berada di tangannya. Segala macam harta, batu spiritual, dia sudah tidak dapat menghitungnya dengan jelas. Mileye menemukan kembali beberapa pegunungan di antara pegunungan dalam jangkauan Sekte Changjian, dan segera, aula besar berdiri di atas pegunungan ini lagi. Dan Mileye kembali ke Qingzhou. Setelah kembali ke Qingzhou, hal pertama yang dilakukan Mileye adalah mengeluarkan perintah pemanggilan. Tidak lama kemudian, mantan murid Akademi Changlan kembali ke Akademi Changlan. Di depan aula Changlan, Mileye duduk dengan tenang, dan setiap orang terus datang ke depannya untuk memberi hormat yang dalam. Sekarang, tidak jauh di depannya, terdapat lebih dari 20 orang yang berdiri di sana. Semuanya adalah mantan murid Akademi Changlan. Pada saat ini, suara bumi bergetar tiba-tiba datang dari kejauhan. Mileye melihat ke atas, tidak jauh di bawah gunung, 100 atau lebih pasukan kavaleri bergerak dengan serempak. Prajurit Tao Changlan. Kecepatan prajurit Tao Changlan ini sangat cepat, dalam sekejap mata mereka telah tiba di depan aula Changlan. 100 dari mereka turun secara serempak, kemudian menghadap Mileye dan berlutut, kami memberi salam pada dekan. Suara orang banyak tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Mileye berkata dengan pelan, berdirilah. Setelah suara itu jatuh, sekitar 100 orang berdiri, kemudian diam-diam berdiri di samping. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba melintas dari kejauhan, dan segera, seorang wanita muncul di depan Mileye. Nadia Jiang. Nadia Jiang memandang Mileye, dan tiba-tiba, dia mengulurkan jarinya kemudian dengan lembut mengangkat dagu Mileye. Apakah kamu masih mengingatku? Mileye bangkit, dia memeluk Nadia Jiang dengan lembut, dan berkata dengan lembut, Nadia. Mendengar ini, tubuh halus Nadia Jiang sedikit gemetar, dan segera, dia melingkarkan lengannya di pinggang Mileye. Kupikir kamu tidak akan kembali. Mileye tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke belakang Nadia Jiang, dan di belakang Nadia Jiang, terdapat 10 orang yang berdiri, dan 10 orang ini adalah orang yang dia pilih pada saat itu. Saat ini, 10 orang ini sudah berada di alam Arhon. Alam Arhon. Melihat adegan ini, Mileye sedikit merasa terkejut di dalam hatinya. Nadia Jiang tiba-tiba tertawa, apakah kamu merasa sedikit kaget? Mileye mengangguk. Nadia Jiang menoleh menatap ke 10 orang itu dengan wajah dingin, kenapa kalian masih tidak memberi salam pada dekan? Ke-10 orang itu memandang Mileye, dan tidak ada yang bergerak. Melihat adegan ini, Nadia Jiang sedikit mengernyit, dan pada saat ini, Mileye tersenyum dan berkata, mereka sudah merasa sombong. Setelah suara itu jatuh, tubuhnya menghilang. Saat berikutnya, di bawah tatapan semua orang, 10 orang terbang sejauh ratusan kaki jauhnya, dan 10 orang berjuang di tanah untuk waktu yang lama sebelum perlahan bangkit. Melihat adegan ini, semua orang di sekitar terkejut,
Terutama ke-10 orang ini, kalian harus tahu bahwa mereka semua adalah alam Archon sekarang, dan dapat dikatakan bahwa mereka adalah master top di Kingzhou. Namun, mereka tidak menyangka bahwa di depan Mileye, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Nadia Jiang juga merasa terkejut di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Mileye telah menjadi lebih kuat, tetapi dia tidak menyangka akan menjadi begitu kuat. Seolah-olah teringat sesuatu, dia berbalik untuk melihat ke-10 orang, cepat beri salam pada dekan. Ke-10 orang itu berdiri perlahan dan hendak memberi hormat ketika jiwa pedang yang kuat tiba-tiba menyelimuti ke-10 orang itu, dan dalam sekejap, 10 orang itu langsung berlutut di atas tanah. Mileye berjalan dengan perlahan ke arah 10 orang itu. Kenapa? Jika aku tidak kuat, apakah kalian tidak akan mengenaliku? Ke-10 orang itu berkeringat deras dan tidak berbicara. Mileye tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan menginjak kaki kanannya dengan ringan. 10 orang itu jatuh langsung ke tanah, dan pada saat yang sama, tulang semuanya berderak. Mileye berkata dengan suara rendah, "Dari mana asalnya pencapaian yang kalian miliki ini?" Pada saat ini, salah satu dari mereka gemetar, dari dekan. Ekspresi Mileye tampak datar, lalu orang itu buru-buru berkata, "Kami semua sudah mengetahui kesalahan kami, mohon dekan." Mileye menggelengkan kepalanya. Dia menoleh untuk melihat Nadia Jiang yang berjarak tidak jauh darinya. Kekuatan mereka telah meningkat, tetapi aku tidak puas dengan karakter ini. Jadi, aku memutuskan untuk mengambil kembali semuanya dari mereka. Adapun untuk basis kultivasi di tubuh mereka, anggap saja aku memberinya pada mereka dengan sia-sia. Setelah berbicara, dia berbalik untuk melihat ke-10 orang itu. Kalian sudah bebas. Mendengar ini, raut wajah 10 orang itu berubah drastis. Mereka buru-buru memohon, namun Mileye sudah berbalik dan pergi. Tidak jauh, Nadia Jiang melirik ke-10 orang itu dengan ekspresi rumit. Kalian mengira kalian sudah menjadi master hebat di Kingzhou karena sudah mencapai alam Archon. Kalian mengira dia perlu mengandalkan dan membutuhkan kalian. Kalian menginginkannya lebih membutuhkan kalian daripada kalian membutuhkannya. Jadi kalian sudah tidak menghormatinya seperti sebelumnya. Sangat disayangkan kalian tidak berpikir bahwa dia lebih kuat dari kalian. Begitu kuat sampai kalian tidak bisa menandinginya. Saat berbicara tentang ini, dia berhenti sebentar, lalu berkata, "Mulai hari ini dan seterusnya, kalian sudah bebas. Tidak ada yang akan memberi kalian sumber daya pelatihan ke depannya, dan tidak ada yang akan datang untuk melatih kalian." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di belakang Nadia Jiang, wajah ke-10 orang itu langsung menjadi pucat pasi. Tidak ada sumber daya pelatihan, ini tentu adalah hal yang fatal bagi mereka. Mereka bisa berkembang sampai sekarang, karena selama mereka hanya perlu berkultivasi dan tidak perlu memedulikan hal lain. Tapi sekarang, mereka sudah tidak memiliki pelayanan seperti ini. Di kejauhan, para mahasiswa Akademi Changlan dan prajurit Tao Changlan melirik ke-10 orang itu, lalu berbalik dan pergi. Bagi mereka, Mileye adalah yang tertinggi, dan rasa hormat mereka terhadap Mileye bukan hanya karena kekuatan Mileye yang kuat, tetapi juga karena Mileye pernah membantu mereka. Di dalam aula Changlan, Mileye berdiri dengan tenang. Di belakangnya adalah Nadia Jiang. Nadia Jiang melirik Mileye dan berkata dengan lembut, "Kenapa kamu begitu marah?" Mileye menggelengkan kepalanya. "Aku tidak marah. Tetapi mereka sudah sangat sombong. Aku tidak memerlukan orang yang sombong. Jika aku tetap meninggalkan orang-orang itu, kalian tidak dapat menahan mereka jika aku tidak ada." "Tidak ada." Nadia Jiang sedikit mengernyit. "Apakah kamu akan meninggalkan Kingzhou?"
Mileye menggelengkan kepalanya, bukan Qingzu, tapi meninggalkan dunia Qincang. Meninggalkan dunia Qincang. Nadia Jiang mengerutkan keningnya lebih dalam, kamu ingin meninggalkan dunia Qincang. Mileye mengangguk, kedatanganku ke sini kali ini adalah untuk membawa kalian ke benua Dewa Dataran Tengah, di mana semua orang bisa berkembang dengan lebih baik. Nadia Jiang berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu Qingzu ini. Mileye berkata dengan lembut, tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja, tinggalkan beberapa orang di sini dan biarkan mereka terus merekrut murid. Nadia Jiang berpikir sejenak, lalu mengangguk, boleh juga. Mileye tersenyum kecil, lalu datang ke aula Yingling bersama dengan Nadia Jiang. Di dalam aula, Mileye berjalan ke depan papan Ginoji, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, Penatua Ji, Akademi Changlan akan segera menjadi akademi yang terbesar di dunia Qincang. Pada saat ini, dia sedikit mengernyit, kemudian mengeluarkan batu transmisi suara, dan segera, sebuah suara keluar darinya, muncul masalah pada klan penyihir kuno. Bersambung.